Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3026 Hujan Tabu. Ledakan. Gemuruh. Dunia manusia berdengung, dan suara gemuruh tidak pernah berhenti. Kecuali tiga kaisar, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dunia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dimisti, yang samar-samar memiliki prestise kaisar. Puncak gadis giok. Ye Chen telah berhenti, ini adalah pertama kalinya dia berhenti dalam 100 tahun. Melihat ketiadaan, melihat ke pintu, dia tersenyum lelah. Seperti yang dikatakan Daozu, masih ada perbedaan dunia antara gerbang yang dia gambarkan dan gerbang kaisar yang asli, tetapi ini adalah awal yang baik, dan setelah bertahun-tahun memoles, gerbang kaisar yang asli pasti akan dipalsukan. Bahkan jika bisa dilemparkan, itu mungkin tidak bisa bertahan. Bahkan jika bisa dipertahankan, mungkin tidak bisa menyeberang. Bahkan, jika bisa disilangkan, mungkin tidak bisa membuktikan Tao. Bahkan jika itu bisa membuktikan Tao, itu mungkin tidak bisa menjadi seorang kaisar. Dua kaisar, Tianming dan Ming, sangat menarik. Sangat lembut. Namun, apa yang mereka katakan tidak salah. Ye Chen saat ini baru mengambil langkah pertama, dan setiap perubahan dalam proses selanjutnya akan menjadi salah. Tidak ada kaisar dalam tubuh suci, dan itu bukan tanpa alasan. Giu Niang, apa yang kamu lihat? Di bawah, Xiao Yeling menarik ujung pakaian Yao Qi. Harapan. Yao Qi tersenyum lembut. Gerbang Kaisar Dao yang ilusi memang sebuah harapan, itu adalah harapan Ye Chen untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, dan itu juga harapannya untuk hidup. Yeling sepertinya mengerti, tapi begitu pula Nanming Yusu dan yang lainnya. Di sisi lain, Ye Chen sudah turun dari puncak. Adapun gerbang Dao Kaisar ilusi, keberadaan itu nyata, Ye Chen abadi, tidak akan hilang, dan jejak yang diukir oleh reinkarnasi akan bertahan selamanya bersama Ye Chen sampai Ekaristi benar-benar mati. Dia masih perlu menyadari Tao di bidang tabu, untuk terus mengukir gerbang Dao Kaisar, dan tahun-tahun yang tersisa adalah pengendapan Tao. Selama beberapa hari setelah itu, dia tidak keluar dari Yunfe Peak. Saat ini, banyak biksu tua yang datang ke Dacu untuk mengunjungi permaisuri dan Ekaristi, dan kebanyakan dari mereka bingung tentang Taoisme. Mengenai hal ini, Ye Chen dan Yao Qi tidak pelit. Para pengunjung tidak hanya terdiri dari mereka, tetapi juga saintes Xing Yue, Hong Cheng Sui, Qian Sang Yue, dan para istri dari 9 tubuh Dao. Mereka datang ke sini untuk melihat Ye Chen, atau dengan kata lain, mereka akan datang sesekali, atau muncul atau mengintip, hanya berharap menemukan bayangan kekasih mereka di Ye Chen. Ye Chen tidak mengganggunya, dia ingat semua yang berhubungan dengannya, apakah Ye Xingchen, Shen Xuanfeng, Hong Chen, atau 9 tubuh Tao. Selama dia dapat membuktikan Dao dan menjadi seorang kaisar, dia dapat berubah menjadi Ye Xingchen dan 9 badan Dao. Adapun Shen Xuanfeng dan 6 Dao Hong Chen, mereka tidak termasuk. Bibi. Setiap kali Dixuan datang, dia bisa mendengar panggilan Yeling. Dixuan adalah salah satu pengunjung tetap puncak Yunfe, dan Jenderal Dewa Keempat dan Dewa Pedang pada dasarnya akan berkumpul. Mereka adalah Kaisar Zun, ingin melihatnya terwujud. Namun, siklus reinkarnasi tidak stabil, dan Ye Chen berani mencobanya dengan mudah, jika tidak, dia akan dimakamkan, dan Kaisar Zun akan sulit datang ke dunia ini. Pada malam hari, Ye Chen pergi ke puncak gunung lagi, dengan kekuatan samsara bertahan di ujung jarinya, menggesek kehampaan, mengukir dengan pisau. Setelah berhari-hari diukir, gerbang Kaisar yang besar secara bertahap menjadi lebih halus. Setidaknya secara sekilas, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah sebuah gerbang. Musim semi, musim gugur, musim dingin dan musim panas, bola-balik. Proses yang panjang, dengan pergantian tahun, semakin banyak curah hujan. Gerbang Dao Kaisar ilusi terbentuk, dengan lebih banyak prestise kaisar. Pada saat itu, istana Ling Xiao terdengar bergetar. Di istana, Ruoxi juga membuka matanya sejenak, hanya melirik gerbang kaisar di puncak paling berkabut, lalu perlahan menutup matanya lagi. Kamu Chen. Setelah itu, ada suara dari aula. Seharusnya Cusuan dan Chuling tanpa sadar memanggilnya.
Sudah ratusan tahun sejak dia terlibat dalam kuil Ling Qiao. Wajah Ye Chen. Ye Chen bisa mendengar panggilan mereka. Pada hari yang sama, Ye Chen datang, tetapi gagal memasuki aula, dan hanya berhenti di luar aula untuk waktu yang lama. Mereka telah bergabung dan tertidur dengan tenang. Jika minyaknya habis dan lampunya mengering, apakah kamu akan melepaskan garis keturunanmu? Dong Huang Taixin datang, dan bersamanya adalah Dewa Pedang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia sudah menyadari sesuatu. Menyerahkan darah berarti tunduk pada langit. Garis keturunan tubuh suci kuno selalu hanya mati berdiri, dan tidak pernah hidup berlutut. Keyakinan ini telah terukir di jiwanya bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak akan pernah menghina martabat leluhurnya. Entah membuktikan kebenaran, atau mati karena usia tua. Ini adalah dua jalannya, tanpa melepaskan garis keturunannya. Kamu dan Tuan benar-benar mirip. Dewa Pedang yang pendiam berkata tiba-tiba, matanya kesurupan. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Zeng. Segera, seruan pedang terdengar, dan pedang surgawi yang dibentuk oleh reinkarnasi melewati kabut, melintasi alam semesta, dan keluar dari Dacu. Engah. Kemudian, saya melihat sosok yang meledak menjadi bunga berdarah di langit berbintang. Itu adalah seorang kaisar, kaisar iblis surgawi, yang jatuh dari celah sesaat sebelumnya, dan dimusnahkan oleh pedangnya di saat berikutnya. Kaisar tertekan pada saat itu, dia menginjak lubang di jalan Taiko dan jatuh ke dalam celah. Dia tidak tahu di mana dia jatuh, dia masih dalam keadaan bingung ketika dia dimusnahkan oleh pedang yang tiba-tiba. Para pembudidaya surga di langit berbintang itu semakin menatap. Mereka adalah saksi, mereka menyaksikan jatuhnya Kaisar Iblis Surgawi, dan mereka juga menyaksikan pembunuhan Kaisar Iblis Surgawi, jadi mereka tidak punya waktu untuk menelepon di masa depan. Pencapaian besar dari tubuh suci. Itu terlalu menantang surga. Seorang kaisar yang agung, dia terbunuh dalam hitungan detik. Seorang pria kejam yang pernah bertarung melawan 9 puncak sendirian, apakah itu hanya lelucon? Namun, dengan kaisar itu hampir sampai. Langit berbintang penuh dengan kata-kata dan ketenangan pikiran, dengan permaisuri kehancuran timur duduk di kota, tubuh suci Dacheng menjaganya, dan surga dengan banyak rahasia tersembunyi, dunia manusia di era ini sekokoh emas. Mereka harus bersyukur, beruntung hidup di era yang damai ini. Jika didorong ke depan beberapa ratus tahun, itu akan menjadi sangat gelap, api perang dan asap mesiu semuanya berdarah, membakar seluruh dunia manusia. Beberapa ratus tahun terakhirnya tidak sia-sia. Kaisar Ming bergumam, menarik napas dalam-dalam, dan melihat pedang reinkarnasi Ye Chen, dan dia bisa menebak secara kasar kekuatan Ye Chen. Mengintegrasikan 8 reinkarnasi besar, itu benar-benar tidak dibangun. Kaisar dunia bawah yakin bahwa, di bawah premis tidak bergerak ruang dan waktu, dia bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan Ye Chen. Jika dia gagal menjaga keseimbangan, dia akan diledakkan. Bocah itu, dalam perjalanan untuk menutup telepon, pergi semakin jauh. Orang-orang muda itu mengerikan. Keempat karakter ini adalah keadaan pikiran dari dua kaisar Tianming saat ini. 9 hari kemudian, Ye Chen memasuki surga. Daozu sudah menyiapkan teh kuno, yang merupakan teh pahit di masa lalu, jenis yang bahkan Kaisar Xianwu meminumnya, sangat pahit sehingga dia tidak bisa menelannya. Ye Chen datang ke sini untuk minum teh dan berdiskusi tentang Tao. Dalam hal persepsi reinkarnasi, leluhur Tao mungkin tidak sebaik dia, tetapi dalam hal persepsi waktu, leluhur Tao jauh di belakangnya. Reinkarnasi adalah tabu, seperti halnya waktu. Umurnya pendek, dan dia tidak punya waktu untuk mempelajari hukum tabu baru. Untungnya, dia memiliki latar belakang di bidang waktu, dan ketika dia memahami hukum waktu, dia dapat membuat gerbang jalan kaisar lebih kokoh. Pembahasan ini bersifat lintas antar muka dan lintas usia. Dua makhluk tertinggi memainkan permainan catur, dan butuh waktu 100 tahun. Ada gamer, dan ada pengamat catur. Tubuh yang kacau adalah penonton, diam seperti patung Daozu dan Ye Chen telah bermain catur selama 100 tahun, dan dia telah menontonnya dengan tenang selama 100 tahun. Dibandingkan dengan game ini, game yang dia mainkan dengan Ye Chen saat itu hanya untuk bersenang-senang, kekuatan tempur Ye Chen saat ini dan pemahaman tentang Tao sudah setara dengan tuannya. Sangat memalukan bagi tubuh yang kacau untuk hidup di era ini. Bentak. Kata terakhir Ye Chen jatuh, dan seluruh papan catur musnah. Permainan catur yang berlangsung selama 100 tahun berakhir pada saat ini. Ini sedikit pencerahan. Daozu tersenyum, mengenakan perangkat teh lagi, dan membuat teh sendiri.
Sesekali, Ye Chen mengambil teko dan mengisi cangkir untuk Daozu. Berpura-pura lagi. Kaisar dunia bawah melipat tangannya dan dapat melihat gambar langit, berpikir dalam hati, Daozu mungkin berpikir tentang bagaimana mendapatkan bayi itu kembali dari Ye Chen. Sama seperti dia berpikir untuk mengalahkan Ye Chen setiap hari. Hari itu, Ye Chen pergi dan memasuki dunia bawah. Jika Anda berbicara tentang pemahaman ruang dan waktu, Anda harus menemukan Kaisar Ming, bukan untuk mengatakan bahwa ruang dan waktu lebih kuat dari waktu, dan jika Anda memahami secara mendalam, tidak ada yang lemah. Kaisar dunia bawah tidak sesentimental leluhur Tao, duduk berhadapan dengan Ye Chen, dia melihat kesadaran Ye Chen terseret ke dalam konsepsi artistik ruang-waktu. Dalam konsepsi artistik, sebagian besar adalah persepsi ruang dan waktu Kaisar dunia bawah, dan itu hanya persepsi ruang dan waktu. Adapun seberapa banyak Ye Chen dapat memahami dan jalan mana yang harus dipilih, itu semua tergantung pada Ye Chen sendiri. Ye Chen menjadi patung lagi, duduk bersila di puncak Gunung Jiming. Proses ini tidak lebih singkat dari permainan dengan Daozu. Sejak dia memasuki dunia bawah, dia belum keluar selama 100 tahun. Dalam pandangan Daozu, 100 tahun ini adalah 100 tahun yang dia tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ye Chen asyik dengan konsepsi artistik, tetapi Kaisar dunia bawah tidak masuk. Seorang Kaisar Agung masih hidup dan menendang, apa yang harus dia lakukan? Anda harus menemukan kesenangan untuk diri sendiri, misalnya mengalahkan Ye Chen. Lebih dari 100 tahun, Ye Chen tidak tahu berapa kali dia dipukuli 2 kali dalam 3 hari, dia dipukuli sesekali, dan dia tidak tahu berapa banyak darah suci yang dicurahkan. Kaisar memiliki banyak trik. Ketika Ye Chen bangun lagi, dia berdiri dengan 1 langkah, tetapi tidak bisa diam. Sakit, seluruh tubuh sakit, terutama bagian tertentu, dan sepotong kutukan Kaisar Dao Tianlei telah ditempelkan di atasnya, jenis yang bisa meledak dengan keras. Seberapa banyak yang telah kamu sadari? Underworld Emperor melihat ke dalam, berbicara perlahan, membelai janggutnya dengan ringan, dan berbicara dengan serius seperti seorang senior. Tidak banyak. Ye Chen berbalik, mengamati tubuhnya dari atas ke bawah, penuh darah, sedikit anemia, pakaiannya robek, dan rambutnya acak-acakan. Sekilas, dia akan mengira dia digigit oleh anjing. Melihat Kaisar Hades lagi, dia tenang dan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak menyombongkan diri, 100 tahun ini adalah 100 tahun paling bahagia yang pernah dia jalani, dan dia lelah menonton edisi kolektor, tetapi dia tidak akan pernah bosan mengalahkan Ye Chen, dan dalam 500 tahun lagi, dia masih bisa melakukannya. Lanjutkan pemukulan. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Kata Ye Chen, menoleh dan pergi. Bagaimana mengatakan? Saya sudah menemukan cara membalas kesopanan. Setengah bulan kemudian, dia datang lagi. Mereka datang bersama, serta permaisuri Wilderness Timur. Pada hari itu, dunia bawah terbang seperti anjing dan anjing, tubuh suci kuno yang sunyi dan mendominasi, dan permaisuri kehancuran timur yang menakjubkan benar-benar melukai seorang kaisar tertentu, dan menemukan pohon yang paling mencolok di dunia bawah, gantung di sana. Sebelum pergi, Ye Chen juga menggantungkan tanda untuknya, bukan itu intinya, yang menonjol adalah kata-kata di tanda itu, saya idiot. Orang-orang di dunia bawah mulai meragukan kehidupan sejak hari itu. Daozu pun mengagumi pasangan itu sejak hari itu. Sudah 3 bulan, dan Kaisar Hades terombang-ambing oleh angin. Ketika dia bangun lagi, dia mengutuk surga dan dunia manusia untuk waktu yang lama. Ye Chen berdiri di puncak Jade Peak. 100 tahun di surga dan 100 tahun di dunia bawah, terlepas dari waktu atau ruang dan waktu, sesekali ada keuntungan, jalannya tidak terbatas, begitu pula tabu. Setelah 200 tahun, dia mengangkat tangannya lagi, menggunakan waktu sebagai pisau pahat dan waktu dan ruang sebagai kuas, dia mengukir pola jalan suci dan dewa di gerbang jalan kaisar, dan juga menguraikan hukum tabu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Gerbang jalan kaisar berdengung, dan setiap kali Ye Chen memotong pisau, dia mendapatkan sentuhan prestise kekaisaran, dan setiap kali dia menarik pukulan, dia mendapatkan sentuhan Kaisar Yun. Sayangnya, Kaisar Daomen masih ilusi. Ye Chen pernah berpikir bahwa selain tabu, harus ada satu hal yang hilang, dan itu adalah kerangka Kaisar Daomen. Sejauh ini, dia belum menemukan apa yang hilang. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan itu telah menjadi 100 tahun.
Dalam 100 tahun, Ye Chen belum turun dari puncak gunung, sejak Kaisar Daomen Ilusi terbentuk, sebelum dan sesudah, telah terakumulasi selama 400 tahun. Pola sakral di atasnya sangat jelas. Kekuatan Kaisar di atasnya dihancurkan. Panggil saja aku Chaos, aku tidak akan memanggilmu Feng Feng. Di bawah pohon tua, kuali Chaos berdengung dan bergetar. Setelah ratusan tahun, kewarasannya pulih, dan dia masih menjadi kotak obrolan seperti saat itu. Saya tidak tahu apakah itu ada di sana, tetapi juga Chaos Fire dan Chaos Thunder. Ketiga bersaudara itu sangat emosional, dan mengepung pedang Kaisar Dong Huang. Prajurit Kaisar ini sangat anggun, diwarnai dengan cahaya peri yang indah. Itu adalah senjata kelahiran permaisuri kehancuran timur. Jika ada jenis kelamin, itu adalah perempuan, agak mirip dengan tuannya, tidak terlalu hidup. Jangan takut, adik perempuan, kita semua adalah orang baik. Tuanmu dan tuanku sudah menikah. Luangkan waktu, aku akan membawamu ke surga. Kuali kekacauan, api kekacauan, dan guntur kekacauan semuanya mengobrol. Sejak dia membuka mulutnya, dia tidak berhenti, terkadang menjentikkan pedang Kaisar, dan terkadang mencondongkan tubuh ke depan dan menggosoknya, tipikal asteris-asteris. Adegan itu seperti tiga gangster yang memblokir seorang siswi dengan tas sekolah di sebuah gang kecil. Menarik. Ren Wang membelai dagunya dan melihat dengan penuh arti. Dia ada di sini untuk mencari Ye Chen, tetapi tanpa diduga, dia melihat gambar yang begitu menarik. Apa yang telah dia lakukan selama beberapa ratus tahun terakhir ini? God King Good Fortune meletakkan tangannya di tangannya, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Chaos Cauldron, dia hanya melihat ke puncak Jade Maiden Peak, dan hanya Kaisar Agung yang bisa melihat pintu itu. Di tengah malam, keduanya pergi. Kemudian, Ye Chen turun dari puncak gunung dengan janggut di sekitar mulutnya, kulitnya sedikit pucat, dan dia lebih kuno, dan dia tidak memahami waktu, ruang dan waktu dengan cukup dalam, jadi itu akan sulit untuk membangun jalan seorang kaisar. 100 tahun, membuatnya kelelahan. Jalan menuju jalan kaisar lebih panjang dan lebih sulit dari yang dia bayangkan, tidak ada yang bisa menunjukkan jalannya, dan dialah satu-satunya yang meraba-raba dalam kegelapan untuk melanjutkan jalan yang rusak. Di pagi hari, aroma nasi meresap ke udara. Pemandangan di puncak Yunfei cukup hangat. Ayah, apa yang kamu lakukan? Di meja makan, Ye Ling mengangkat kepalanya lebih dari satu kali. Bukan hanya dia, tapi juga Nanming Yusu dan yang lainnya. Harapan. Jawaban Ye Chen persis sama dengan jawaban Jining Suang. Ledakan. Gemuruh. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar ledakan tiba-tiba Chang Miao. Ye Chen dan Yao Qi menoleh bersama, melihat, dan bangkit. Daozu dan Underworld sama-sama melihat ke samping, melihat, dan bangkit. Empat makhluk tertinggi semuanya melihat kehampaan. Tetapi melihat di atas yang halus, kemegahan, untaian sinar cahaya yang indah terjalin dan berkembang, membentuk air terjun galaksi, jatuh dari langit, dan penglihatan kuno berubah, dan suara Tao yang halus bergema, seolah-olah ada semacam keberadaan, akan pecah melalui belenggu. Visi Kaisar. Gumam Daozu dan Mingdi, mereka saling memandang, dan kemudian melihat ketiadaan, dan mereka tidak akan pernah mengakui bahwa itu salah. Itu memang pertanda aneh dari Kaisar. Episode 3027 Pemakaman Zhu Xian. Visi Kaisar. Daozu dan Mingdi berbicara serempak, dan Ye Chen dan Yao Qi juga berbicara pada saat yang sama. Visi yang dilakukan dalam ketiadaan hanya dapat dilihat oleh Yang Maha Tinggi. Kedua Kaisar, Tianming dan Ming, melirik Ye Chen, jelas, itu bukan dia. Di Tianhuang, Ye Chen dan Yao Qi menghilang tanpa perbedaan. Ketika mereka datang ke langit, sudah ada sesosok di sana. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pakaian putih dan rambut putih dan janggut. Matanya yang seharusnya jernih keruh. Orang tua itu bukanlah seorang kultivator manusia. Tepatnya, dia adalah manusia prasejarah yang termasuk dalam klan Merak berwarna-warni. Berbeda dengan Qiongqi dan Taoti, klan Merak Tujuh Warna dan Surga berada di kam yang sama dan belum dimusnahkan. Raja Merak kuno, gumam Ye Chen pelan. Dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dalam hal senioritas, klan Merak yang berwarna-warni saat ini seharusnya tidak ada bandingannya. Dia adalah orang dari era yang sama dengan Kaisar Merak, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu nenek moyang klan ini. Dia bukan puncak yang terkuat, dan dia telah selamat dari malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dapat hidup sampai zaman ini, yang menunjukkan keberuntungan Raja Merak kuno. Batas waktu semakin dekat. Raja Merak kuno menoleh, memandang Ye Chen dan Yao Qi,
tersenyum lelah, dan suaranya serak. Seperti kebanyakan senior, dia ingin berjuang untuk kaisar sebelum meninggal karena usia tua. Dia sangat senang dengan Ye Chen dan Yao Qi. Keturunan surga sangat tangguh, salah satu orang suci agung adalah yang terkuat dalam garis keturunan orang suci. Salah satu kaisar agung adalah yang paling menakjubkan dari semua surga, pada tingkat yang sama dan alam yang sama, sepanjang sejarah langit, tidak ada yang bisa menekan kecemerlangannya. Senior, kamu bisa mengatasi malapetaka dengan ketenangan pikiran, dan kamu akan bisa membuktikan Tao. Ye Chen tersenyum, dan ada tanda aneh menjadi seorang kaisar. Jika tidak ada kecelakaan, Raja Merakuno akan pasti dinobatkan tertinggi. Raja Merakuno tersenyum ramah dan menatap Chang Miao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat berikutnya, ia membakar esensi kehidupan yang tersisa, kehilangan wujud lamanya, dan berubah menjadi seorang pemuda, yang dianggap sebagai sublimasi tertinggi. Dalam malapetaka ini, dia hanya memiliki satu cara untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Ledakan. Gemuruh. Diiringi dentuman, awan gelap melonjak, dan kilat serta guntur di dalamnya menghancurkan alam semesta, dan paksaan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul. Kesengsaraan kaisar. Singkong sangat terkejut, orang-orang tua itu sudah mencium baunya. Segera, orang-orang berkumpul bersama, gerbang domain disangga di langit berbintang, dan ada banyak senior, memimpin junior menuju langit. Ketika mereka tiba, petir Kaisar Jie sudah menutupi langit berbintang. Raja Merakuno. Raja manusia mengangkat alisnya dan sekilas mengenali siapa itu. Leluhur tua. Orang-orang dari klan Merak Tujuh Warna juga datang, dan pemimpinnya adalah Tianzi, putri dari klan ini. Seluruh pasukan musnah, jadi dia harus mendukung garis depan. Tian Huang, ini tempat yang bagus. Dewa Raja Keberuntungan membelai janggutnya dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang membantah ini. Oleh karena itu, ada Yue Sang yang menjadi kaisar di sini, ada Yao Qi yang membuktikan Taoisme di sini sebelumnya, dan sekarang ada Raja Merakuno. Jika dia juga dapat membuktikan Taoisme dan menjadi kaisar, jika dia juga dapat dinobatkan sebagai yang tertinggi, itu akan menjadi mitos abadi. Yao Qi baru membuktikan Dao selama beberapa ratus tahun, jadi aku khawatir itu tergantung. Kata si Chen dengan santai, dengan ekspresi khawatir yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Secara umum, setelah jatuhnya seorang kaisar baru akan muncul setidaknya puluhan ribu tahun kemudian. Meskipun Kaisar Agung sudah mati, tanda jalan kaisar masih ada. Jika Anda tidak dapat menembus belenggu, Anda tidak bisa menjadi seorang kaisar. Hari ini, Permaisuri Dong Huang masih hidup, dan dia masih seorang kaisar muda. Alih-alih melemah, cara kaisarnya secara bertahap menguat. Dengan dia di bawah tekanannya, peluang untuk menjadi seorang kaisar mendekati nol. Aku khawatir kamu telah melupakan peti mati kedua dewa generasi pertama. Dong Huang berbisik terlalu keras, membangunkan terlalu banyak orang. Memang, dahulu kala, kesengsaraan surgawi di peti mati kedua dewa telah berlalu, menandakan bahwa ada dua kaisar di era ini. Orang tua, tunggu sebentar. Kaisar kera kecil melolong, menggertak. Raungannya membentuk reaksi berantai, tidak peduli generasi muda atau generasi baru, mereka semua mengikuti dan bersorak. Jika Raja Merakuno membuktikan jalannya, maka era ini akan semarak, dengan dua kaisar agung dan satu tubuh suci agung. Perang. Di lautan guntur dan guntur, raungan Raja Peacock Ming adalah raungan dari jiwa, dia melawan guntur dan kilat, tersapu oleh lautan guntur lagi dan lagi, bertarung lagi, dan berjuang sampai titik kegilaan. Tidak ada retret, dia tidak memiliki retret. Zhou Yuan telah dikorbankan, dan dia hanya bisa hidup dengan membuktikan Tao. Para junior tidak memahami keadaan pikirannya, tetapi para tetua tahu bahwa dia telah hidup sampai akhir tahun, dan jika dia mengambil langkah maju, dia akan membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, atau menjadi debu dari sejarah, itu sangat kejam. Ye Chen melihat sekali lagi dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menjadi lubang hitam di angkasa, karena beberapa saat yang lalu, dia mencium aura yang sangat menjijikkan, pedang Zuxian. Benar, itu pedang Zuxian. Hanya gagangnya yang tersisa dari pedang Zuxian. Sudah tidak aktif selama ratusan tahun sejak dihancurkan berkeping-keping oleh Yao Qi. Selama ratusan tahun, itu benar-benar jujur. Tidak mungkin, ada dua makhluk tertinggi di surga, dan tidak boleh tidak jujur. Mereka telah disembunyikan di lubang hitam selama ratusan tahun, diam-diam menjilati lukanya,
dan halo berwarna-warni sangat kuat, tetapi pedang yang hilang tubuh tidak pernah bisa kembali. Bersenandung. Melihat Ye Chen masuk, pedang Zuxian bersenandung, berbalik dan lari. Dengungannya adalah kemarahan dan keengganan. Selama bertahun-tahun, itu menghitung lagi dan lagi, tetapi setiap kali itu lebih buruk dari yang terakhir kali. Alih-alih membunuh Ye Chen, itu memberinya banyak keberuntungan. Pedangnya bagus, dan hanya gagangnya yang tersisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen mengejar dari dekat, menyerang dan bertarung sepanjang jalan. Di tahun-tahun lain, aku akan membunuhmu. Zhu Xianjian dapat berbicara, suaranya laki-laki dan perempuan, itu adalah raungan, dan itu juga raungan dari jiwa Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, melangkah melintasi kehampaan dengan satu langkah, dan menamparnya dengan telapak tangan. Paong! Suara logam berbenturan sangat nyaring. Zhu Xianjian terluka, dan banyak lampu warna-warni dimusnahkan. Namun, itu sangat memotivasi diri sendiri, dan selalu merasa dapat menyelamatkannya lagi. Itu membakar cahaya peri 7 warna, dan melemparkan metode pelarian yang menentang langit, begitu cepat sehingga bahkan dua kaisar, Tianming dan Ming, tidak bisa ditemukan. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia menguncinya dengan erat. Dari saat dia memasuki lubang hitam, dia telah mengukir obsesi. Itu tidak akan selesai sampai pedang eksekusi abadi dihancurkan sepenuhnya. Pedang itu terlalu penuh kebencian dan aneh, jadi itu tidak bisa menjadi bencana. Lari, lari kemana? Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder juga bergegas keluar, berteriak. Ye Chen mengejar dengan ganas, dan mereka bertiga mengejar lebih keras lagi, terutama Chaos Cauldron, yang paling melolong keras. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Dengung pedang Zuxian menjadi semakin intens. Itu adalah getaran kemarahan yang besar, takut bahwa Ye Chen tidak palsu, tetapi tidak takut pada Chaos Cauldron dan mereka. Jika Ye Chen tidak ada di sini, bahkan jika hanya gagang pedang yang tersisa, bahkan jika itu adalah 1v3, itu masih bisa membuat Chaos Cauldron menangis. Poin ini, Ye Chengxin. Setelah ratusan tahun pemulihan, peringkat pedang Zuxian jauh dari sebanding dengan masa lalu, meskipun itu adalah gagang pedang, itu lebih kuat dari persenjataan Kaisar Jidao. Pada awal tahun itu, dia telah menyadari bahwa pedang Zuxian bukanlah pedang biasa, dan peringkat aslinya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Besar. Kaisar Huang, Kaisar Dunia Bawah, dan Daozu semuanya memberinya jawaban yang sangat akurat. Itu juga karena hanya gagangnya yang tersisa. Jika itu memiliki bentuk yang lengkap, dia mungkin tidak akan bisa bertarung, jadi seberapa kuat pedang itu. Bos, larilah. Chaos Fire menjerit, dan Chaos Thunder juga menjerit. Ye Chen mendengus dingin, dan menutupi Qian Kun dengan telapak tangannya. Paong! Zhu Xianjian terluka lagi, dan celah terbuka. Fisik kuno mengalahkan pedang abadi memang benar. Mengingat levelnya saat ini, peringkatnya lebih tinggi dari persenjataan Kaisar Jidao. Permaisuri kehancuran timur mungkin tidak dapat mematahkannya, tetapi jika Ye Chen bergerak, itu soal lain. Ah! Zhu Xianjian meraung, tetapi tetap saja melarikan diri dan tidak melawan. Jika itu adalah seseorang, jika itu berwujud seseorang, maka ekspresinya saat ini pasti ganas, dan itu akan menatap Ye Chen dengan mata penuh kebencian. Tubuh suci kecil itu adalah variabel, setiap kali Anda bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang akan terjadi, banyak contoh berdarah. Amaterasu. Ye Chen membuka mata reinkarnasi kekacauan dan membidik pedang Zuxian. Dalam sekejap, gagang pedang Zuxian tersulut dengan api hitam. Immortal Will Amaterasu, Blood Will Amaterasu, dan Great Samsara Amaterasu semuanya tidak berguna untuk pedang Zuxian, tapi kali ini Amaterasu sangat berguna, tidak dapat melukai tubuh pedang Zuxian, tetapi membakar banyak cahaya peri berwarna-warni. Ledakan. Dengan keras, pedang Zuxian lolos dari lubang hitam. Di tempat, langit berbintang hancur. Saat berikutnya, Ye Chen mengejarnya. Zhu, pedang Zuxian, tubuh suci. Ada banyak sosok di langit berbintang, yang pergi ke Tian Huang untuk menyaksikan kesengsaraan Kaisar. Melihat pemandangan ini, banyak orang berhenti dan mengangkat mata untuk melihat, ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Zhu Xianjian mengabaikannya, dan melarikan diri seperti lubang hitam. Ye Chen mengikuti seperti bayangan, lalu mengejarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, ada jenis suara yang berfluktuasi cukup banyak. Pedang tertentu telah dibuat gila, melolong sepanjang jalan, melewati kegelapan tanpa batas, tetapi tidak dapat menyingkirkan Ye Chen.
Di tahun-tahun lain, aku akan membunuhmu. Di kedalaman kegelapan, aku mendengar raungan Zhu Xianjian lagi. Pria itu, menyalakan cahaya warna-warni, dan melemparkan hukum terlarang ke langit, menghancurkan alam semesta. Ye Chen menekan dengan telapak tangannya, tetapi meleset. Sialan, dia kabur lagi. Chaos Cauldron mengutuk, berdengung dan gemetar. Paong, kapan? Segera setelah Chaos Cauldron selesai berbicara, ia mendengar suara seperti itu. Pedang Zuxian yang telah melarikan diri ke alam semesta dalam sekejap sebelumnya, terbang lagi dalam sekejap, dan sepertinya itu ditembakkan oleh seseorang. Itu benar, itu ditembak oleh seseorang. Penembaknya adalah permaisuri kehancuran timur, yang memiliki pemahaman diam-diam dengan Ye Chen. Ye Chen mengejar dan membunuh di tempat terbuka, sementara dia menonton dalam kegelapan. Ternyata, rutinitas ini berhasil. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pedang Zuxian bergetar, seluruh tubuhnya kurang cemerlang. Gemetar ini bukan hanya kemarahan dan keengganan, tapi juga ketakutan. Di timur, tubuh suci Dacheng memegang pedang Dao. Di barat, permaisuri Wilderness Timur juga membawa pedang Dao. Suaka Dacheng ditambah seorang kaisar dan dua makhluk tertinggi telah memblokirnya di tengah, dan mereka tidak akan melepaskannya. Itu tidak bisa pergi hari ini. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen menebas dengan pedang, dan niat membunuh itu mengerikan. Zhu Xianjian ingin melarikan diri lagi, tetapi pada saat itu, permaisuri Dong Huang mengayunkan pedang, menarik tanah ke dalam penjara, dan bertindak sebagai kegelapan menjadi keabadian. Ini adalah metode rahasia waktu, yang membeku dalam sekejap. Momen ini, untuk Ye Chen, sudah digariskan. Zeng, pedang Dao jatuh, menghancurkan dunia. Retakan. Pedang Zuxian hancur, dan satu-satunya gagang yang tersisa meledak. Ah! Ratapannya luar biasa, dan ia ingin membentuk kembali tubuh pedang yang patah, tetapi ia tidak dapat kembali ke surga. Sejauh ini, pedang Ye Chen tidak hanya diukir dengan kekuatan tabu, tetapi juga menggabungkan asal mula tubuh suci yang menahannya. Pecahan warna-warni, diwarnai dengan cahaya redup warna-warni, tidak hanya cantik, tetapi juga sangat terang di lubang hitam redup. Pedang jahat Zhu Xian dimakamkan. Pada saat itu, kedua kaisar, Tianming dan Ming, tiba-tiba merasa tidak nyata. Setelah begitu banyak perubahan, pedang sialan itu akhirnya benar-benar hancur dan menjadi debu sejarah. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa pasangan itu luar biasa? Di masa lalu, ada begitu banyak makhluk tertinggi yang mengejar dan membunuh pedang Zuxian, tetapi mereka gagal membunuhnya, tetapi sekarang pedang itu jatuh ke tangan mereka. Sebelum meninggal, Zhu Xianjian harus melankolis. Prajurit ilahi. Itu adalah senjata ajaib yang tak tertandingi. Pada level puncak, dia mampu membunuh kaisar, tetapi dia dibantai. Sejak seseorang bernama Ye Chen muncul, ia telah berada di jalan kehancuran, dan ombak semakin jauh, hingga ombak mencapai ujungnya. Jika Anda melakukannya lagi, itu akan patuh, dan akan bersembunyi di tempat yang berperilaku baik, dan tidak akan pernah keluar sampai kembali ke puncaknya. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Episode 3028 itu terbang menjauh. Pedang Zuxian terkubur, dan dua makhluk tertinggi keluar dari lubang hitam. Ekaristi Dacheng sedang memegang guci. Permaisuri dari hutan belantara timur sedang membawa sekeranjang bunga. Ye Chen menumpahkan anggur sepanjang jalan. Negeri dongeng itu ditaburi kelopak bunga sepanjang jalan. Itu untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa pahlawan, untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa pahlawan yang terbunuh oleh pedang Zuxian setelah pedang Zuxian mati, semoga mereka memiliki roh di langit. Pedang eksekusi abadi. Apakah itu hancur? Melihat mereka seperti ini, semua pembudidaya bertanya di dalam hati mereka. Mungkin mati. Terlalu banyak orang menarik napas dalam-dalam, dan mereka tahu dari ekspresi Ye Chen dan Yao Qi bahwa pedang Zuxian sialan itu telah dibantai. Ancaman terakhir di surga terkubur. Kembali di Tianhuang, laut guntur kesengsaraan kaisar masih mengamuk. Pergi untuk melihat Raja Merakuno, dengan rambut acak-acakan dan tanpa bentuk manusia. Petir kaisar menghancurkan langit dan menghancurkan bumi lagi dan lagi. Tubuh ilahinya, yang awalnya merupakan bentuk muda, secara bertahap menjadi tua kembali. Giu Niang, bisakah lelaki tua itu membuktikan Tao? Yeling menarik ujung baju Yao Qi, wajahnya yang kecil pucat. Ya, Yao Qi tersenyum ringan, dan menepuk kepala gadis itu. Aku dengar kalian berdua menghancurkan pedang Zuxian. Dewa Raja Keberuntungan mendekat dari sisi lain dengan tangan di tangannya,
menatap Ye Chen, dan kemudian pada permaisuri kehancuran timur. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, itu adalah kesepakatan diam-diam. Good Fortune God King menghela nafas, dan si Ken, yang datang kemudian, juga mendecakkan lidahnya. Kalau dibilang hebat, tetap saja pasangan muda ini yang bengis. Ayo, pindah ke sana. Kaisar kera kecil datang dan menyingkirkan Dewa Raja Keberuntungan dengan satu tangan. Kui Niu juga datang, dan mendorong Son of Klein menjauh dengan satu tangan. Bukan apa-apa, bahkan Ye Chen ditarik pergi. Seekor sapi dan monyet, satu di kiri dan satu di kanan, berdiri di samping Yao Qi, merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, seperti dua dewa gerbang. Bagaimana mengatakan? Berdiri di samping permaisuri, dia sangat terpesona, dan yang terpenting dia masih cantik. Ayo, keren. Si Eyun datang, Xiong Er datang, dan mendorong Ye Chen pergi lagi. Dibandingkan dengan Ye Chen, mereka menunggu untuk melihat menantu perempuan Ye Chen, dan talenta akan mendorong satu demi satu, masuk ke kerumunan dengan tidak tahu malu. Adegan itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, terlihat seperti ladang kubis yang penuh dengan babi, yang semuanya adalah babi yang tidak tahu malu. Ye Chen mengabaikannya dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Yao Qi dan Nanming Yusu sama, mereka semua mengawasi kaisar yang merusak. Pada saat ini, Raja Merak Kuno terlalu sengsara. Dia membakar seluruh energi hidupnya dan mendapatkan kembali bentuk mudanya. Namun, dia semakin tua setelah dilanda bencana guntur, dan dia hampir tidak bisa diam. Sejenak, kedua kaisar, Tianming dan Ming, mengangkat mata dan menatap Chang Miao dengan cemberut. Penglihatan kaisar masih ada, tetapi keadaan Raja Merak Kuno saat ini sepertinya tidak terlalu optimis. Mereka menonton, Ye Chen dan Yao Qi juga menonton. Menurut postur ini, Raja Merak Kuno sangat buruk. Engah. Ketika mereka melihatnya, petir hitam pekat turun dari langit, dengan kekuatan kehancuran Raja Merak Kuno yang baru saja menetap dipotong separuh tubuhnya dengan satu pukulan, dan darah serta tulangnya berubah menjadi abu terbang. Engah. Sebelum dia dapat membentuk kembali tubuh fisiknya, halilintar kedua telah jatuh, dan separuh tubuh dewa yang tersisa juga hancur menjadi abu. Hati dunia bergetar, begitu pula kaisar. Di lautan guntur, hanya ada satu roh primordial yang tersisa di Raja Merak Kuno. Leluhur tua, desis Tianzi, dan klan Merak juga berteriak. Aku tidak mau. Raja Merak Kuno meraung, juga meraung, ingin terbang ke langit lagi, tetapi dia sudah tidak berdaya, jiwa tua itu tenggelam oleh guntur, dan air mata ilusi mengalir dari sudut-sudutnya. Mata berubah menjadi abu. Ah! Di bawah pengawasan semua orang, laut guntur kesengsaraan kaisar dimusnahkan. Di langit berbintang itu, sosok Raja Merak Kuno tidak lagi terlihat, hanya raungan sedih yang tersisa, mengguncang hati dunia. Dia, pada akhirnya, gagal menantang surga, mencapai akhir tahun, berjuang mati-matian, tetapi masih gagal keluar dari alam semesta. Karena penguburannya, penglihatan kaisar juga menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Kaisar Ming, menatap kosong pada kehampaan. Jelas ada penglihatan dari kaisar, tetapi orang yang melewati malapetaka meninggal. Apakah ada perubahan cara kaisar? Daozu juga berbisik, cahaya di mata kaisar sedang kesurupan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat penglihatan kaisar tetapi belum membuktikan Tao. Kecelakaan di jalan kaisar memiliki variabel yang tak ada habisnya. Tidak ada visi kaisar di Yao Qi, dan dia membuktikan jalan melawan langit. Raja Merak Kuno memiliki visi menjadi seorang kaisar, tetapi tubuhnya hancur. Di zaman sekarang ini, semuanya kacau. Bahkan kedua kaisar seperti ini, apalagi Ye Chen dan Yao Qi. Keduanya mengangkat mata dan menatap kehampaan untuk waktu yang lama. Memang benar bahwa alam semesta berubah sepanjang waktu, dan masa depan tidak tetap. Bahkan jika ada tanda aneh dari kaisar, itu tidak dapat dibalik. Perubahan dan variabel selalu dilakukan. Tian Huang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Klan Merak yang berwarna-warni itu menangis. Orang-orang di dunia banyak menghela nafas, terutama para tetua, yang bertambah tua saat mereka berbalik. Raja Merak hari ini akan menjadi mereka di tahun yang lain, dan suatu hari mereka juga akan memulai jalan ini. Mengapa? Lebih banyak orang menghela nafas dan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat Empress of the Eastern Desolation. Generasi peti mati dua dewa mungkin hanya legenda.
Kaisar wanita itu terlalu kuat, dan penindasan terhadap tanda merek terlalu kuat untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Hal pertama adalah mengatasi malapetaka kaisar, dan yang kedua adalah mematahkan pemenjaraan jalan kaisar. Yaoqi terdiam, berpikir untuk menyegel merek Kaisar Dao. Sayangnya, dia tidak bisa. Ye Chen mungkin bisa melakukannya, tapi sayangnya, dia bukan seorang kaisar. Melihat ketiadaan, Ye Chen melihat ke puncak misti lagi, melihat gerbang jalan kaisar, yang memiliki bentuk, tetapi bukan substansi. Satu hal yang hilang. Dia bermeditasi sepanjang waktu, apa yang hilang? Sayangnya, dia tidak bisa mengetahuinya. Ye Chen, itu terbang. Saat dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar panggilan. Mendengarkan nadanya, itu adalah Xiao Chen, putra Raja Perang. Adapun di mulut Xiao Chen, itu mengacu pada kepala Xing Tian. Yang diabadikan di kuil, dan tiba-tiba membuka matanya, seperti sinar cahaya ilahi, melewati misti, dan terbang jauh-jauh dari gerbang Tianmen. Ye Chen mendengarnya dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ambang Gritchu, tapi sudah terlambat. Timur. Kesadaran ilahi berasal dari Yaoqi. Dalam hal kekuatan tempur, dia lebih rendah dari Ye Chen. Tetapi dalam hal persepsi, dia jauh di atas Ye Chen. Ye Chen tetap diam, mundur dengan satu langkah, dan menghilang lagi. Ini semakin aneh. Kedua kaisar Tianming dan Ming membelai janggut mereka dan bisa melihat dengan jelas. Kepala Xing Tian dengan mata terbuka benar-benar seperti lalat tanpa kepala, berlari secara acak di langit berbintang, dan itu juga membawa prestise kaisar, menghancurkan berapa banyak langit dan bintang berbintang. Menilai dari tindakan itu, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Atau mungkin, mereka sedang mencari pintu masuk kuno. Ledakan. Gemuruh. Karena tabrakan acaknya, banyak orang di langit berbintang mengalami bencana, lebih kuat dari Zundi, dan banyak dari mereka dihancurkan oleh paksaannya. Langit sedang booming, dan kehampaan juga sedang booming. Poni itu berasal dari jalan Taiko, dan suaranya terdengar seperti perang besar, itu terjadi setiap beberapa hari selama ratusan tahun, dan retakan meledak dari waktu ke waktu, lebih banyak atau lebih sedikit orang akan jatuh. Namun kali ini guncangannya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pergi untuk melihat jalan Taiko, kilatan petir, guntur dan kekacauan, ada pertempuran besar di tiga arah, Di Huang dipukuli oleh geng, Hongyan juga dipukuli oleh geng, dan orang ketiga tanpa kepala tidak jauh lebih baik. Sudah ratusan tahun, dan merupakan keajaiban bahwa mereka bertiga masih hidup saat ini, mereka telah bertarung selama ratusan tahun, dan juga telah melarikan diri selama ratusan tahun, bukan karena mereka tidak cukup kuat. Tetapi karena barisan lawan terlalu besar, mereka selalu dikalahkan oleh geng. Ini juga berkat tingkat Kaisar Agung dan Da Cheng Seng Mo. Jika ada tingkat Kaisar Langit, mereka bertiga akan mengikuti jalan lama Dewa Zun. Di langit berbintang, Ye Chen tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Sebuah retakan di Chang Miao meledak, dan dua sosok jatuh, satu adalah Kaisar Iblis Jahat dan yang lainnya adalah Iblis Suci yang berprestasi besar. Cari kepalanya. Ye Chen meninggalkan pesan dan langsung pergi ke dua makhluk tertinggi. Ini, surga. Baris ini, Outland Supreme manapun yang jatuh akan mengatakannya sekali, dan setelah tertegun, ekspresinya akan ganas. Menarik. Da Cheng Seng Mo tersenyum dan memutar lehernya dengan nyaman. Menarik. Kaisar Ermo menjilat lidah singkong, matanya suram. Ketika mereka saling memandang, keduanya melihat ke samping dan melihat ke satu sisi. Ledakan. Ye Chen datang, tiba dalam sekejap, terwujud dalam sekejap, tanpa berbicara omong kosong, dan memotong kepala kaisar jahat dengan pedang. Engah. Seorang kaisar yang tersenyum sinis sesaat. Pada saat ini, dia sangat bingung sehingga dia meragukan hidupnya, dia bahkan tidak melihat siapa pihak lain itu, jadi dia mengubah pikirannya. Ye Chen menamparkan lagi, mendominasi langit, tubuh kaisar, dan jiwa kaisar dihancurkan dengan satu telapak tangan. Dari kedatangannya hingga pembantaian iblis jahat, hanya ada satu nafas sebelum dan sesudah. Belum lagi kaisar jahat yang telah punah, bahkan Da Cheng Seng Mo tidak bereaksi terhadap adegan menggantung dan meledakkan langit. Apakah ini para dewa? Dari mana asal tubuh suci Da Cheng? Tidak, ada satu kaisar, tidak, ada dua kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen acuh tak acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan menuju Da Cheng Seng Mo selangkah demi selangkah, setiap langkah semakin berat. Di mana ada begitu banyak pembuluh darah kedua.
Dacheng Sengmo mengerutkan kening, matanya hampir menyipit menjadi garis, ada dua tubuh suci di jalan Taiko, dan masih ada lebih banyak lagi ketika mereka datang, dan itu bukan tubuh suci biasa hanya dengan dua gerakan, Great Evil Demon Emperor dibantai. Ketika dia menontonnya, dunia tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, dia tidak lagi berada di langit berbintang, dan terlibat dalam Dautai Sangtian oleh tubuh suci kecil di seberang. Ledakan. Ye Chen menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah dan menyerang secara langsung. Tubuh suci kecil, berani menyerangku. Dacheng Sengmo sangat marah, dan tiba-tiba membuka batas suksesi darah, menyapu iblis mengerikan, dengan rambut panjang berdarah merah dan menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di medan perang Dao Kaisar, perang besar dimulai. Ini adalah Ye Chen, pertama kali sejak Dacheng, dia benar-benar menghadapi iblis suci Dacheng, bukan badan hukum, tetapi tubuh asli. Dia tidak memiliki reservasi dan terlibat penuh. Adapun batas penerus darah, dia belum membukanya, dan umurnya sudah habis, yang tidak boleh disia-siakan. Namun, meski begitu, itu masih bisa membunuh iblis suci. Kaisar terbagi menjadi kuat dan lemah, tubuh suci terbagi menjadi kuat dan lemah, dan iblis suci Dacheng juga sama, iblis suci ini tidak sekuat yang dibayangkan. Yang paling penting adalah dia bukan tubuh suci biasa. Dia telah selamat dari kesengsaraan setan suci dan bergabung dengan 8 reinkarnasi besar. Saat ini, dia masih melemparkan Kaisar Daomen. Dapat dikatakan bahwa di bawah Kaisar Langit, dia tak terkalahkan Kaisar Surgawi biasa itu datang, tidak cukup untuk melihat, ini adalah kekuatan tubuh suci Dacheng. Ledakan. Gemuruh. Langit berguncang, dan sangat jauh dari dunia, tetapi samar-samar terlihat, redup dan luas, dan orang tidak bisa tidak merasa kagum. Ada juga penglihatan kehancuran, sepasang evolusi, mencerminkan kecemerlangan hari kiamat, meliputi medan perang jalan Kaisar. Ini sangat kuat. Banyak biksu dari surga datang dan melihat ke atas. Ini sangat kuat, mengacu pada Ye Chen. Setan suci membuka batas penerus darah, dan dia dalam kondisi aslinya. Barisan pertempuran solo bukanlah karena dia ditekan dan dipukuli, tetapi dia meledakkan iblis suci. Sepertinya yang disebut darah batas penerus telah menjadi hal yang konyol di depannya. Benar, bagian bawah garis keturunan iblis suci, yang terkuat melawan garis keturunan tubuh suci, telah membuka batas penerus darah, yang tidak berguna. Yang paling menyentuh saya adalah Dacheng Sengmo. Sejak dia memasuki Dautai Sangtian, dan sejak dia memulai perang dengan Ye Chen, dia pada dasarnya tidak pernah berdiri teguh, dia berpikir bahwa tubuh suci yang sangat lemah bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Aku tidak percaya. Setan suci Dacheng menjerit, darahnya lebih halus daripada Ekaristi, dan dia telah membuka batas warisan darah, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dipalu oleh lawan. Sulit bagi iblis suci manapun untuk menerimanya. Ye Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan dengan roh jahat Kaisar, dia menyerang yang tak tertandingi, tanpa darah dan tanpa batas, dan bertarung lebih sengit dari orang suci dan setan. Engah, engah, engah. Darah suci mengalir turun seperti hujan, beberapa dari Ye Chen, beberapa dari iblis suci, langit penuh dengan cahaya dan hujan, dan langit berbintang yang basah kuyup hancur. Kaisar ke-10 dari Great Chu, dia benar-benar kencing. Lebih banyak orang datang, menghela nafas dan lidah keluh. Pencapaian besar iblis suci tidak seseram yang dibayangkan. Itu karena Ekaristi terlalu kuat. Para tetua menarik napas dalam-dalam, fisik suci terkuat dan paling menakjubkan dalam sejarah, kecuali garis keturunan, tidak ada esensi dari iblis suci, kecuali kurangnya warisan darah batas, sentimen lain seperti Dao, mentalitas bertarung. Pilih salah satu sesuka hati, dan itu akan menghancurkan iblis suci. Ah! Jeritan iblis suci terdengar tanpa henti. Namun, masih sia-sia, tubuh suci kecil ini jauh lebih kuat dari dua orang di jalan Taiko, Di Huang tidak cukup untuk melihat, keindahannya tidak cukup untuk dilihat, dan dia tidak cukup untuk melihat. Segel. Di ujung langit berbintang, bisikan dari Yao Qi datang. Dia menemukan kepala Xing Tian dan melarangnya dengan keras. Kepala Xing Tian sangat gelisah, dan dia ingin melepaskan diri dari belenggu, tetapi dia tidak bisa, matanya yang besar penuh kehancuran. Setelah berjuang beberapa kali, ia menutup matanya lagi dan jatuh ke dalam kedamaian. Yao Qi menghitungnya dengan satu jari, dan mencari jiwa dengan cara kaisar. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Orang itu mungkin masih hidup.
Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam dan sampai pada kesimpulan seperti itu. Kepala Xingtian telah diabadikan selama ratusan tahun, tetapi dia belum dapat mengungkapkan tubuh aslinya, yang cukup untuk menunjukkan petunjuknya. Jika Xingtian sudah mati, sekarang saatnya untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Kepalanya adalah media terbaik. Sayangnya, itu masih kepala. Ini, implikasinya jauh, dan prestise kaisar di atas kepala, yang sebelumnya tidak ada, sebagian besar berasal dari tubuhnya. Aku tidak percaya. Ketika Yao Qi kembali, dia mendengar bahwa iblis suci meraung. Melihat Tai Sangtian, iblis suci tingkat Dacheng yang agung tiba-tiba dihancurkan oleh Ye Chen, tubuh suci Dacheng, sepanjang jalan untuk menghancurkan batas suksesi darah, tubuh iblis suci runtuh, dan darah serta tulangnya meledak. Di Tai Sangtian, percaya atau tidak, itu tidak masalah lagi. Tubuh iblis suci dihancurkan, dan roh primordial tidak dapat lepas dari kepunahan, dan langsung ditebas hidup-hidup oleh pedang reinkarnasi Ye Chen. Tenang, sekarang seluruh dunia sunyi. Ye Chen turun dari langit, jika dia tidak terluka, tidak mungkin, tubuh suci juga memiliki darah, tetapi lukanya jauh dari akarnya, mengalahkan setan suci Dacheng, dan memenangkan kemenangan penuh. Pada tahun ini dan itu, tubuh suci membantai iblis suci yang hebat. Seorang pendeta Tao tua memegang gulungan kuno di satu tangan, menjilat kuas tua, dan menulis kalimat seperti itu pada gulungan kuno. Dia harus menjadi seorang sejarawan, mencatat pencapaian mulia tubuh suci, setiap pukulan adalah mitos. Ye Chen pergi, berjalan berdampingan dengan Yao Qi, perlahan-lahan menjauh. Keduanya telah pergi, dan mereka akan dengan indahnya dilarang kemanapun mereka pergi. Dunia tertawa, dan hanya Empress of the Eastern Desolation yang dapat berdiri berdampingan dengan Ekaristi, dan hanya Ekaristi yang dapat memantulkan sepasang punggung itu dengan permaisuri. Episode 3029 Apa yang hilang? Kembali ke Dacu, kepala Xingtian ditempatkan di kuil lagi. Ye Chen dan Ji Ningsuang berdiri diam di depan kuil untuk waktu yang lama, dan juga melihatnya dengan tenang untuk waktu yang lama. Mereka memiliki firasat bahwa tidak hanya kedua kaisar, tetapi juga mereka berdua, tampaknya memiliki beberapa semacam kesadaran. Dewa Perang, Xingtian, mungkin masih hidup. Belum lagi Supreme, bahkan Xiao Chen pun punya perasaan seperti itu. Dunia ini, era ini, semakin aneh dan aneh. Malam itu, Yao Qi mundur, tidak hanya untuk menyadari Dao, tetapi juga untuk menemukan cara untuk menyegel merek Kaisar Dao. Tidak peduli apa, dia harus mencoba mempersiapkan pencerahan Ye Chen di tahun depan. Waktu seperti pisau, memotong kesombongan surga. Ye Chen mungkin salah satunya, menghitung waktu dan tahun, sisa hidup Ye Chen kurang dari 500 tahun. 500 tahun adalah batas yang besar. Tubuh suci yang sunyi dan kuno yang mendominasi langit dan jadi akan berangsur-angsur lapuk oleh perubahan kehidupan, dan minyaknya akan berangsur-angsur habis. Di puncak-puncak Yunfei, Ye Chen setenang patung batu. Usia tua kaisar menyedihkan. Itu sama di usia tuanya ketika dia menjadi tubuh suci. Dia bukan seorang kaisar, tetapi dia dapat berempati dengan keadaan pikiran tertentu dari seorang kaisar saat ini. Dia memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan dunia, tetapi dia memiliki tidak ada pilihan selain membalikkan takdir. Batas 500 tahun mungkin merupakan angka tetap. Memantulkan cahaya bintang yang redup, dia terlihat lebih tua lagi. Rambutnya yang seputih salju, tidak peduli betapa sulitnya untuk berubah kembali menjadi rambut hitam seperti air terjun, darahnya berangsur-angsur tenggelam. Dia sentimental, tetapi tahun-tahun itu kejam. Beri dia cukup waktu dan dia akan bisa membuktikan kebenarannya. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, masih berpegang teguh pada keyakinan ini. Tentu saja, siapa yang memberinya cukup waktu? Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat tangannya lagi, dan untuk sesaat itu menjadi pisau pahat, mengukir satu pisau pada satu waktu di gerbang Dao Kaisar yang ilusi. Menggunakan waktu dan ruang sebagai kuas, dia menggambarnya satu pukulan pada satu waktu. Kaisar Hades meletakkan tangannya di tangannya dan menatap Chang Miao. Gerbang Dao Kaisar ilusi itu benar-benar besar, jauh lebih besar dari semua gerbang Dao Kaisar yang pernah dia lihat. Itu luar biasa dan megah. Bukan Kaisar Wei biasa. Harus dikatakan bahwa keterampilan mengukir dan melukis Ye Chen benar-benar tak tertandingi di dunia, dan ukiran gerbang kaisar sangat indah dan indah. Sangat disayangkan bahwa meskipun dengan segala kemampuannya, dia masih tidak dapat mengukir gerbang Dao Kaisar menjadi tubuh nyata, dan gerbang ilusi masih kekurangan sesuatu. Apa yang hilang? Tidak ada yang tahu.
Kaisar dunia bawah menutup matanya dan tidak melihatnya lagi. Ye Chen masih perlu menjelajahi jalan kaisar yang rusak. Sebagai kaisar, mereka tidak bisa membimbing mereka, dan bahkan dia tidak tahu bagaimana Ekaristi bisa menjadi seorang kaisar. Sebaliknya, mata Hong Jun menjadi semakin dalam. Untuk beberapa saat, dia masih sedikit mengernyit. Tapi apa yang kamu pikirkan? Underworld Emperor meliriknya. Daozu tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya sedikit, alisnya yang cemberut tidak melebar, semacam spekulasi hanyalah dugaan. Ekspresi kaisar dunia bawah tidak terlalu senang, dia mengenal Hong Jun dengan sangat baik, jadi dia suka pamer, jadi mari kita bicarakan. Jangan sembunyikan itu. 10 tahun, Ye Chen telah memerankan selama 10 tahun. Di tahun ke-11, dia meninggalkan Dacu secara diam-diam. Jalan ini bertahun-tahun. Orang-orang di dunia telah melihatnya, berjalan di langit berbintang, atau berhenti di galaksi, tetapi mereka tidak tahu apakah dia mencerahkan, mereka hanya tahu bahwa dia seperti turis atau roh pengembara, selalu muncul dan menghilang. Pada tahun ke-12, dia pergi ke Zhu Xianjian, berdiri lama di depan makam penatua yang Ge dan Xialan, dan menuangkan segelas anggur. Pada tahun ke-15, dia pergi ke Tianhuang lagi dan berdiri diam. Pada tahun ke-17, dia pergi ke benua Neter, dan berdiri di depan patung Kaisar Neter selama 3 hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada tahun ke-18, dia pergi ke Xuanhuang dan mengunjungi area terlarang. Pada tahun ke-19, dia jatuh ke kota tanpa air mata. Kota Wulei hari ini, tidak ada lagi sosok tunggal. Dalam malapetaka langit, kecuali Wulei, seluruh pasukan kota Wulei musnah. Wulei pergi. Ini adalah kota kosong, sepi. Dia duduk di puncak gunung lagi, diam-diam mengukir ukiran kayu. Untuk sesaat, dia mengangkat matanya dan melirik ke satu sisi. Ada juga orang yang datang, mereka adalah peri Wulei dan peri Wuking, yang juga milik kota Wulei, dan datang bersama, mereka mengunjungi kembali tempat lama. Ekspresi mereka masih acuh tak acuh, Wulei juga kejam, hanya secara tidak sengaja, mengungkapkan kesedihannya. Manusia, daging dan darah, bagaimana mungkin tidak ada air mata? Mereka tinggal selama 9 hari sebelum pergi diam-diam. Sebelum pergi, dia melirik ke arah Ye Chen. Malam itu, Ye Chen juga pergi. Pada tahun ke-30, dia pergi ke surga. Ketika dia kembali, dia membawa kembali Chaos Body. Pada tahun ke-40, dia pergi ke dunia bawah. Kali ini, dia tidak membawa Yao Qi bersamanya, tetapi membawa seorang pria kecil yang terlihat berusia 2 atau 3 tahun, Mingtian anak Mingjue. Sudah ratusan tahun, dan Mingtian belum tumbuh sejak dia berumur 2 atau 3 tahun. Ye Chen pernah melihatnya sebelumnya. Itu karena darah. Setelah bertahun-tahun berubah, ada semacam kekuatan ilahi yang disebut Dao Yuan dalam presipitasi. Namun, meski kecil, tingkat kultivasinya tidak rendah, dalam ketidaktahuannya, dia sudah menjadi orang suci sejati, yang membuat malu banyak orang tua, membandingkannya dengan orang lain, dan membuat mereka kesal. Kakek. Pria kecil itu memanggil, menghangatkan hati Di. Kaisar dunia bawah tersenyum gembira, kaisar juga manusia, dan semua hal yang berkaitan dengan kerabat antar generasi juga berlaku untuk yang tertinggi. Itu benar. Melihat Kaisar Hades berjalan-jalan dengan bayi di pelukannya, Daozu mengelus janggutnya, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi sayang di wajahnya. Jalanan kota hantu sangat ramai. Bagaimana mengatakan? Adegan di mana makhluk tertinggi dunia bawah sedang berbelanja dengan bayi di lengannya sangat menarik perhatian pada pandangan pertama. Itu bagus. Di kedalaman dunia bawah, Ye Chen menoleh ke belakang, terus melakukan pekerjaannya, membuka kuburan leluhur, dan mengeluarkan beberapa harta. Kaisar dunia bawah, yang sedang berbelanja dengan anak di pelukannya, tidak mengetahuinya. Kamu Chen, kamu jalang. 3 atau 5 hari kemudian, kutukan keras bergema di dunia bawah, dan seseorang benar-benar tahu bagaimana melakukannya, dan ketika dia tidak memperhatikan, dia mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya yang dia hargai. Pada tahun ke-50, Ye Chen jatuh di tanah leluhur klan abadi. Klan peri hari ini hancur, bencana langit, hampir semua pembangkit tenaga puncak telah musnah, menyebabkan bakat klan ini layu, ada banyak orang suci yang hebat, tetapi sulit untuk melihat kaisar semu. Ye Chen memberi penghormatan kepada Jiang Taixu selama ratusan tahun, meskipun ada banyak persembahan, dia belum melihat Jiang Taixu keluar dari jiwanya sejauh ini. Ada juga patung burung Phoenix yang juga berdiri di klan peri.
Sama seperti Jiang Taixu, sejauh ini tidak ada tanda-tanda semangat. Sudah 60 tahun sejak saya kembali ke Yunfeng. Yaochi belum meninggalkan adat istiadat, hanya visi jalan kaisar. Ayah, aku pergi menemui ibuku. Di bawah pohon tua, Ye Chen sedang duduk. Ye Ling memegang pengocok debu kecil, dan menyapu debu dari bahu Ye Chen, menjadi semakin masuk akal. Apakah aku pernah berbicara denganmu? Ye Chen tersenyum dan mengeluarkan sebotol anggur. Ye Ling mengatupkan bibirnya, tetapi dia tidak menanggapi. Dia akan pergi ke sana hampir setiap 3-5 hari, dan dia bisa memasuki istana surga tinggi setiap saat. Dia harus menjadi satu-satunya di seluruh surga yang bisa memasuki istana surga tinggi. Ini, mungkin, adalah hak istimewa yang diberikan oleh Ruoxi. Sayang sekali tidak peduli bagaimana dia menelepon, pihak lain tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan kembali. Lin Sihua menyentuh kepala kecil Ye Ling dan tersenyum lembut. Sudah keluar, sudah keluar. Begitu Lin Sihua selesai berbicara, dia mendengar salah satu pihak menggertak karena terkejut, mendengarkan nadanya, itu adalah pria Xiong Er, dengan suara yang sangat keras. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat matanya untuk melihat. Patung Nai Mingjue diberi jejak roh. Anak Mingjue ini mewarisi sebagian dari darah Mingjue, dan juga dikaitkan dengan permaisuri Dong Huang. Dari darah Mingjue, jejak kekuatan suci Mingjue telah ditempa. Setelah ratusan tahun pemujaan, akhirnya keluar. Kebangkitan berikutnya hanyalah masalah waktu. Malam yang sunyi, Heng Yue yang pendiam, menjadi gelisah. Ketika saya pergi menemui King Luan, mata saya berlinang air mata, dan saya tidak bisa mengeluarkan suara. Pergi menemui Kaisar Dunia Bawah, duduk di Gunung Jiming, diam-diam menyeka air mata. Selamat acara, lebih dari satu. Hanya 3 hari kemudian, Bai Zi juga keluar. Berbeda dari Mingjue, rohnya dikaitkan dengan instrumen kekaisaran Phoenix Kin. Saat itu adalah Phoenix Kin, bertarung berdampingan dengan Bai Zi, diwarnai dengan darah Bai Zi, dan mengendapkan jejak semangat. Pada tahun-tahun berikutnya, Ye Chen akan keluar setiap 10 tahun sekali, atau 3-5 hari, atau 3-5 tahun, bola-balik. Baik Kaisar Tianming maupun Ming tahu bahwa dia sedang bermeditasi. Kaisar Daomen sudah lama terbentuk, tapi ada satu hal yang hilang. Tahun-tahun berlalu, dan 100 tahun lagi berakhir. Ye Chen hanya memiliki 400 tahun untuk hidup. Di tengah malam, dia kembali berdiri di puncak gunung dan terus melukis. Ekaristi Dacheng yang belum mencapai usia 2000 sudah berada di usia tuanya. Ming Jue, yang telah dibangkitkan, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yang terkuat dan paling menakjubkan, tapi juga umur terpendek. Saat melewati Heng Yue, Bai Zi bergumam pelan, dan berangsur-angsur pergi, akan mencari kekasihnya, butuh waktu bertahun-tahun untuk pergi. Di bawah bulan, Ye Chen tampak lebih tua. Di sisi lain, apakah itu makhluk tertinggi atau dunia, dia akan menghela nafas, dia telah memakan hampir semua pil dan jimat yang menopang kehidupan, dan 400 tahun akan menjadi batasnya. Jika kamu mati, apa yang akan dilakukan menantu perempuanmu? Di tengah malam, Xiong Er mengusap dagunya dan bergumam. Jangan khawatir, kami di sini. Xie Yun dan Si Tunan melipat tangan mereka dan berbicara dengan tulus. Ledakan. Di malam hari, ledakan bergema melalui Heng Yue dan Dacu, dengan puncak Yunfei di tengahnya, Dao Kaisar memancarkan sinar matanya. Melihat ke atas, saya menyadari bahwa Ye Chen yang berdiri di puncak gunung telah mengubah bentuknya, punggungnya kokoh, seperti monumen, berdiri di akhir tahun, dipenuhi dengan prestise kaisar, dan bergema dengan suara jalan kaisar. Cheng, Kaisar Cheng. Terlalu banyak orang yang terbangun dan melihat ke puncak Yunfei. Menjadi saudara perempuanmu, itu bukan Ye Chen. Orang yang tidak tidur itu memberikan jawaban yang pasti. Memang, itu bukan Ye Chen, tapi Kaisar Zun. Setelah ratusan tahun, Ye Chen dan Kaisar Zun mengubah reinkarnasi mereka lagi. Perbedaan dari yang terakhir kali adalah kali ini pertukaran pasif, bahkan Ye Chen tidak mengetahuinya, dan memasuki reinkarnasi dengan linglung. Kaisar Zun yang sama, berdiri diam, tidak bergerak, hanya diam-diam menatap gerbang Kaisar Dao. Datanglah ke surga, kejar masa lalu. Datanglah ke dunia bawah, kejar masa lalu. Pada saat yang sama, kedua kaisar, Tianming dan Ming, berbicara bersama. Kaisar Zun tidak menjawab, dan tidak menanggapi sama sekali. Kedua kaisar merasa malu dan tidak menelepon lagi. Reinkarnasi pertama. Nan Mingyu membilas mereka semua berdiri di bawah pohon tua,
melihat ke puncak gunung, entah kenapa, sedikit bingung, takut Ye Chen akan menghilang. Yao Qi keluar dari pengasingan, atau dengan kata lain, dibangunkan oleh Kaisar Zun. Setelah 100 tahun pengasingan, dia memperoleh pencerahan, tetapi dia masih kehilangan jejak Kaisar Dao-nya sendiri, dan sulit untuk menyegelnya. Dia juga menonton, ini adalah kedua kalinya dia melihat Kaisar Zun, Kaisar yang sama, tekanan yang diberikan Kaisar Zun padanya begitu kuat hingga tak terlukiskan. Di luar gunung, beberapa sosok sudah datang dari langit. Nai Dixuan, Jenderal Dewa Keempat dan Dewa Pedang, serta Raja Manusia, Dewa Raja Keberuntungan, Kaisar Xuan, Mozun, Master Pedang, dan Dong Huang Taixin. Sayang sekali puncak gunung telah menjadi tempat terlarang, dan tidak ada yang bisa menginjaknya kecuali permaisuri Dong Huang, karena paksaan Kaisar terlalu kuat. Malam itu, terlalu banyak orang datang ke sini hanya untuk melihat sikap Kaisar. Tidak semua orang tahu hubungan antara Kaisar Zun dan Ye Chen, tetapi hanya tahu bahwa Kaisar itu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada permaisuri Dong Huang. Episode 3030 tentang monster tua. Ledakan. Gemuruh. Karena Kaisar Zun muncul kembali di dunia manusia, seluruh langit Great Chu bergemuruh, dan paksaan Kaisar Dao begitu kuat hingga alam semesta berguncang. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Biksu yang datang kemudian mencoba yang terbaik, sudut matanya berdarah, dan sulit untuk melihat sosok Kaisar, tetapi ditutupi oleh awan yang kacau, dan dia hanya bisa melihat bentuk embrio sekelompok orang. Selain itu, ada visi jalan Kaisar, yang mencerminkan kemegahan dunia, dan suara surgawi dari jalan Kaisar memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Gaya yang kuat ini jauh lebih eye-catching daripada Ye Chen. Raja Manusia mendecakkan lidahnya dengan tangan di tangannya. Meskipun dia pernah melihatnya sekali, dia masih tidak bisa menyembunyikan keheranannya saat melihatnya lagi. Kaisar terlalu kuat. Di zaman kecelakaan Kaisar, aku benar-benar melihat segalanya. Dewa Raja Keberuntungan membelai janggutnya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Era ini lebih kencing dari yang dibayangkan. Saudaraku. Disuan memanggil, begitu pula Sang Jenderal dan Dewa Pedang. Namun, Kaisar Zun tidak menanggapi. Yao Qi telah memasuki puncak gunung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia juga mengikuti Kaisar Zun untuk melihat puncak misti, di mana dia bisa melihat gerbang jalan Kaisar, kecuali itu ilusi, gerbang jalan Kaisar itu adalah hampir sempurna. Ketika dia menutup matanya, dia menatap Kaisar Zun, kekuatan reinkarnasi sulit disembunyikan, sebagai seorang Kaisar, dia sulit menembusnya, tidak dapat melihat asalnya. Ketika dia melihatnya, Kaisar Zun mengangkat tangannya dengan kaku, dengan kekuatan reinkarnasi yang tertinggal di ujung jarinya, dan mengukir tanda di gerbang jalan Kaisar. Pada saat itu, kedua Kaisar, Tianming dan Ming, duduk tegak. Permaisuri Wilderness Timur juga mendongak lagi. Di bawah tatapan tiga Kaisar, Kaisar Zun mengukir satu demi satu jejak di gerbang Dao Kaisar, yang semuanya diukir dengan reinkarnasi. Namun, setiap jejak yang diukir oleh Kaisar Zun akan hilang di saat berikutnya, dapat membunuh Kaisar Langit, tetapi tidak dapat meninggalkan jejak sedikit pun di gerbang Dao Kaisar, dan kekuatan reinkarnasi akan terhapus bersih. Setelah sekian lama, dia berhenti dan tidak melakukan apa-apa lagi. Itu adalah gerbang tubuh suci Kaisar, yang memiliki kekuatan ilahi unik yang tidak dapat dibalikkan oleh Kaisar. Tidak ada yang bisa mengukir tanda itu kecuali Ye Chen. Kaisar dunia bawah sedikit kecewa, dia pikir Kaisar Zun dapat membantu Ye Chen menempa gerbang Kaisar, tapi kali ini sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Daozu menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi lebih dalam. Kaisar Zun datang dan pergi dengan cepat dibandingkan dengan 100 tahun pertama, kali ini dia hanya bermanifestasi selama 3 hari sebelum menghilang lagi. Ketika Ye Chen kembali, dia tidak bisa berdiri tegak, wajahnya sangat pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya juga tertekan. Yao Qi melangkah maju dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan kekuatan suci Kaisar. Dapat dilihat bahwa Ye Chen telah menderita reaksi reinkarnasi, dan manifestasi Kaisar Zun kali ini tampaknya tidak sesederhana itu. Ye Chen merasakan yang terdalam tentang ini. Bukannya dia mengambil inisiatif untuk mengubah reinkarnasi, tetapi secara pasif mengubah reinkarnasi. Terus terang, Kaisar Zun keluar sendiri. Setelah sekian lama, dia tidak siap, lengah, dan menderita reaksi reinkarnasi, dan ada kekuatan misterius dan menakutkan di suatu tempat, yang kehilangan banyak nyawanya selama reinkarnasi ini. Ini cukup banyak, cukup untuk 100 tahun. Dengan kata lain,
dia hanya memiliki sisa hidup 300 tahun. Sialan, kamu di sini untuk membuat masalah. Kaisar dunia bawah mendecakkan lidahnya, mengutuk Kaisar Zun, tidak masalah jika kamu keluar untuk berjalan-jalan, dan umur 100 tahun Ye Chen akan hilang. Sekali ini sudah cukup, jika Anda melakukannya beberapa kali lagi, sebelum Ye Chen dapat menempa gerbang Kaisar Dao, dia akan kehabisan minyak dan mati. Jadi, reinkarnasi dan reinkarnasi adalah sama. Pemahaman Kaisar Zun tentang reinkarnasi terlalu dalam, tetapi Ye Chen terlalu jauh di belakang, dengan terburu-buru bertukar reinkarnasi, yang memalukan adalah orang yang belum sampai di rumah, kehilangan nyawanya adalah masalah sepele, dan kehilangan nyawanya memalukan. Dibandingkan dengan dia, ekspresi Yao Qi lebih jelek. Hanya karena energi dan darah Ye Chen sangat tertekan saat ini, dia adalah tubuh suci, dan vitalitasnya seharusnya kuat, tetapi sudah ada udara mati yang tersisa, jenis udara mati yang hanya bisa dilihat saat dia sudah tua sampai batas tertentu. Ye Chen tersenyum lelah, dan mereka semua turun gunung. Kecelakaan menyebabkan dia pulih selama 10 tahun. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memulihkan diri, Zhou Yuan tidak akan pernah pulih. Pada tahun ke-11, dia datang ke istana Ling Qiao. Kaisar tubuh suci Sekte Dao kehilangan satu hal. Ye Chen bertanya pada Ruoxi tentang niatnya. Bersenandung. Ling Xiaodian gemetar, tapi tidak ada respon dari Ruoxi. Dia bisa mendengarnya, tapi dia tidak tahu apa yang hilang. Tidak ada preseden untuk menjadi seorang kaisar dengan tubuh suci, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia sama, karena dia tidak tahu, dia tidak menjawab. Ye Chen terdiam, berdiri di sini tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Jalan yang rusak, dia sepertinya telah sampai pada akhirnya, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan, dan dia tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan. Dia pergi lagi, dan sudah bertahun-tahun sejak dia pergi. Pada tahun-tahun ini, dunia jarang melihatnya. Selama beberapa hari, bahkan permaisuri Wilderness Timur tidak tahu kemana dia pergi. Terakhir kali saya melihatnya adalah 9 hari yang lalu, duduk di tepi Sungai Bintang, sudah bertahun-tahun sejak saya duduk di sana. 100 tahun ini lebih damai dari yang dia bayangkan. Saat ini, hanya tersisa 200 tahun kehidupan. Ketika dunia melihatnya lagi, dia sudah berpakaian putih, dengan rambut putih dan janggut putih, dan sosok tinggi dan lurus dalam ingatannya sudah sedikit bengkok. Namun, dia masih yang terkuat dan paling menakjubkan dari garis keturunan Sein Pisik. Tubuh suci senja tidak memiliki banyak umur, tetapi pemahamannya tentang Tao telah jauh melampaui garis dasar keterkejutan leluhur Tao dan Kaisar dunia bawah. Tapi ini tidak berguna, Anda tidak dapat melemparkan gerbang ke jalan Kaisar. Tidak peduli seberapa dalam pencerahan Anda tidak dapat menebus nyawa yang hilang. Tubuh suci itu akan menjadi yang paling mulia dan paling suram di usia akhir hayat, dan terlalu sulit untuk membuat mitos. Formasi yang sangat mendominasi. Di sisi lain galaksi, dia memperbaiki dirinya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Curah hujan tahun-tahun telah membuat penglihatannya begitu tinggi sehingga sangat menakutkan, dia dapat melihat melalui 3 dunia dan melihat terlalu banyak rahasia. Ada formasi besar, dia bisa melihatnya. Itu harus menjadi formasi besar dunia bawah, begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya, surga, dunia bawah, dunia manusia, area terlarang, kota tanpa air mata, tanah leluhur klan abadi, dunia bawah dunia, gurun misterius, cuyang agung, segudang domain. Semua itu adalah dasar dari formasi itu, dan Ruoxi adalah pusatnya. Dia mendukung fondasi langit, dan juga menahan keberadaan tertentu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas saat itu, tetapi hari ini dia bisa melihat dengan sangat jelas. Berjalan jauh-jauh untuk melihat jauh-jauh, dia bisa melihat reinkarnasi surga yang rusak, dan lingkaran sihir dunia bawah yang berubah dari waktu ke waktu, meliputi peluang 3 alam dan keberuntungan alam semesta. Sekarang, aku mengerti. Kata Daozu dengan santai, berpikir bahwa Ye Chen dapat mendengarnya. Dimengerti. Ye Chen tersenyum, dengan sedikit rasa bersalah. Ketika dia masih muda dan bodoh, dia membenci 5 area terlarang Xuan Huang, 2 alam surga dan neraka, dan kota tanpa air mata. Dia melihat penderitaan rakyat jelata, mengapa dia hanya menjadi penonton, dan mengapa dia sangat kejam, saya tidak berani bergerak, dan saya tidak bisa bergerak. Kekacauan dalam formasi hebat akan menjadi malapetaka bagi kehancuran dunia. Apakah kamu tidak akan mengunjungi dunia bawah? Underworld Emperor berkata dengan tangannya,
Ye Chen telah berada di masa depan selama bertahun-tahun. Apa, kulitnya gatal lagi? Jawab Ye Chen dengan santai, dan melintasi galaksi. Kaisar Hades sangat marah ketika mendengar ini. Namun, Wohuo kembali ke Wohuo, saya tidak tahu harus membantah apa, dia yang sekarang benar-benar tidak bisa mengalahkan Ye Chen yang sekarang, pria itu bukan kaisar, tapi dia lebih kuat dari kaisar, termasuk dia. Ekaristi menjadi semakin lemah seiring bertambahnya usia. Yang ini bagus, semakin tua dia, semakin kuat dia, satu reinkarnasi, satu waktu, satu ruang dan waktu, satu mimpi, 5 hukum tabu, yang dia pahami disebut mendominasi. Dalam hal monster tua, Ye Chen benar-benar unik. Tidak heran kamu tidak diizinkan menjadi seorang kaisar. Jika kamu diizinkan untuk membuktikan Tao, itu akan baik-baik saja. Kaisar dunia bawah menyatukan tangannya lagi, dan memfitnah. Itu yang dia katakan, tapi dia masih berharap Ye Chen akan menjadi kaisar. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, bergema di langit berbintang. Invasi setan surgawi. Lalu, terdengar raungan seperti itu. Pergi untuk melihat langit berbintang, pilar iblis surgawi hitam pekat yang besar sudah berdiri. Itu bukan pilar sihir tingkat kaisar besar, tetapi milik tingkat kaisar langit. Jika kamu berbicara tentang alam iblis surgawi, kamu benar-benar berdedikasi. Aku sudah sering ke sini, aku sudah terbiasa. Kamu tidak terbiasa, tetapi seseorang mendukungmu. Banyak biksu bergegas mendekat, dan melihatnya dari jarak jauh. Melihat pilar Optimus, melihat pilar iblis lagi, tidak ada gelombang emosi di hati saya, pasti karena saya telah melihat terlalu banyak hal melawan langit. Saya tidak lagi terkejut, dan saya tidak lagi takut, meskipun itu adalah kaisar surga, tidak ada rasa takut lagi. Seseorang memegang. Kalimat ini sangat benar, surga memiliki kaisar dan tubuh suci, dan kaisar surga tidak cukup untuk menonton, ini adalah modal ketenangan pikiran mereka. Ledakan. Di bawah perhatian dunia, satu telapak kaki keluar dari pilar ajaib, dan sosok agung keluar dari dalam. Langit dan alam semesta bergetar di bawah langkah itu, dan kekuatan kaisar surga menghancurkan langit dan bumi. Sialan. Sehalus Daozu, dia hanya bisa bersumpah. Kamu sangat luar biasa. Kata-kata kaisar dunia bawah juga cukup mendominasi. Saya tidak menyalahkan mereka karena menjadi seperti ini, itu hanya karena kaisar iblis surgawi ini adalah orang dari surga, tepatnya, dia adalah orang yang telah bereinkarnasi, Tuan Naga. Itu benar, itu masih sisa jiwa kaisar naga. Terakhir kali, Samsara menjadi kaisar iblis surgawi. Kali ini, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya, dan langsung menghadap dewa surga. Belum lagi dunia, bahkan dua makhluk tertinggi, Tianming dan Ming, tiba-tiba merasa bahwa kaisar hanya bercanda, alam iblis surgawi sangat menarik. Oleh karena itu, dalam hal menjadi luar biasa, seseorang harus menjadi sisa jiwa kaisar naga, pertama kaisar agung, dan kemudian kaisar langit, setiap kali lebih menakutkan daripada yang terakhir, jika ada reinkarnasi lagi, mungkin dia bisa menjadi kaisar. Kehancuran. Ledakan. Ye Chen datang, melihat ke seberang, dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin mengatakan sesuatu lagi, dan dia berpikir untuk memarahi ibunya, tetapi rambut dan janggutnya memutih untuk membuktikan Tao, kamu adalah kaisar surga, kembalilah dan berbaliklah. Supreme berada dalam keadaan pikiran sedemikian rupa sehingga dia ingin pergi ke alam iblis surgawi untuk sementara waktu, dan benar-benar ingin melihat apa yang berbeda dari alam iblis surgawi. Itu juga karena Kaisar Naga Taiksu telah dimakamkan, jika dia masih hidup, saya tidak tahu bagaimana perasaannya, jejak jiwa sisa Kaisar jelas telah melampaui diri sejati Kaisar. Apa perbedaan antara Kaisar Agung dan Kaisar Langit? Hal ini, Kaisar Naga Taiksu dapat meledakkannya selamanya. Ledakan. Di sisi lain dari langit berbintang, Empress of the Eastern Desolation juga jatuh. Dia juga tahu sedikit tentang apa yang disebut reinkarnasi, dan penglihatan Kaisar tidak rendah, jadi dia bisa melihat reinkarnasi Kaisar Iblis. Sangat menarik bahwa ada seorang Kaisar dan tubuh suci. Long Master Samsara tersenyum, melirik kedua alam surga dan neraka, ke arah Dacu, lalu ke Ye Chen dan Yao Qi. Tatapannya menghina, seolah-olah memandang rendah seekor semut, dan tatapan itu menjelaskan 6 kata dengan baik, saya nomor 1 di dunia. Kamu, aku telah melihat teknik telapak tangan yang jatuh dari langit. Ye Chen sedikit tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Tuan Long dari Samsara agak bingung. Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Ye Chen berdiri tegak dan menutupinya dengan telapak tangan.
Telapak tangan itu biasa-biasa saja, tetapi Daozu dan Kaisar Dunia Bawah merasa gemetar. Tampaknya biasa saja, tapi itu bisa menghancurkan zaman.